Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Bincang Spesial Sinpo TV bersama saya Syem Hakung. Kali ini topik bahasan kita terkait dengan OJK yang mencabut izin beberapa BPR di tahun 2024. Dan di studio Sinpo TV sudah ada dua narasumber kita dari DPP Perbarindo DKI Jaya. Ada Ketua DPP Perbarindo DKI Jaya, ada Pak Henry. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Sehat, Sam. Pak? Sehat, Alhamdulillah. Di sebelahnya ada Pak Gatot selaku Sekjen DPP Perbarindo DKI Jaya. Sehat juga Pak? Sehat, Alhamdulillah. Pak, kalau misalnya kita sebelum masuk ke pembahasan terkait dengan ini OJK yang mencabut izin dari BPR, khususnya ini di wilayah DKI Jaya ini ada ITKES ya, kalau tidak salah seperti itu. Ini untuk Perbarindo sendiri tugas fungsinya itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Hendy mungkin atau Pak Gatot. Oke, mungkin saya dulu ya. Iya, Oke, pertama saya koreksi dulu Mas Oke, Sam ya. siap. Bukan DPP, DPD. Oke, DPD. Ya, DPD Mohon maaf. Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya. Oke. Jadi kalau yang kita itu di Perbarindo itu ada DKI saja ya, ada 182 BPR. Oke. Itu 2 BPR itu syariah. Selebihnya 180 itu konvensional. Ya, adapun salah satu tugas dan fungsi kita itu adalah menggabungkan semua organisasi yang ada di DKI Jakarta untuk bergabung dengan Perbarindo DKI. Perkumpulan itu untuk supaya kita memperkenalkan edukasi dan literasi. Salah satunya ke masyarakat. Jadi dengan adanya perkumpulan dari DPD Perbarindo DKI Jakarta, itu memperkenalkan ke masyarakat luas bahwa ada loh BPR di wilayah mereka tempat tinggal. Oke. Salah satunya fungsinya itu. Gitu. Nah, kalau misalnya berbicara soal BPR sendiri, ini kan kalau misalnya kita, atau saya yang tahu gitu, atau masyarakat awam tahu, ini kan Bank Perkreditan Rakyat. Tapi kalau misalnya kalau saya sempat cari tahu nih, ini kan sempat rebranding juga tuh Pak. Ya. Nah, itu per kapan sih Pak? Jadi apa BPR tuh kepanjangan seperti itu? Ya, mungkin Pak Gatot bisa jelaskan Pak. Iya. Mungkin tadi saya jelaskan yang awal Ya, boleh, Pak. kenapa Perbarindo ini ada ya. Perbarindo ini kalau perhimpunan BPR, BPRS seluruh Indonesia. Kalau Bank Umum itu ada Perbanas, mungkin kalau pernah dengar ya. Kalau Perbanas itu Perhimpunan Bank Nasional. Nah kami ini di Perbarindo, kebetulan kami di Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya. Kalau pusatnya itu DPP Perbarindo, itu pusatnya di Jakarta juga. Itu mewadahi semua DPD seluruh Indonesia. Jadi Perbarindo ini asosiasi yang membawahi BPR, jadi menjembatani kepentingan BPR untuk ke OJK atau ke lembaga-lembaga lain. Nah kami di DKI sendiri itu ada 182 anggota BPR ya, kita bicara anggota itu BPR, ada 182 BPR, 180 itu BPR konvensional, duanya BPR syariah. Itu kita terbagi dalam 9 komisariat, Mas. Komisariat mulai dari Bekasi Timur, Bekasi Barat, Pondok Gede, terus DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, sampai Serang, Ciledug sampai Serang. Gitu. Kita ada 9 komisariat, dari masing-masing komisariat ada anggotanya lagi. Jadi kita mewadahi BPR seluruh Indonesia, khususnya kami di DPD DKI Jaya dan sekitarnya. Jadi kalau ada permasalahan seperti program kami di DPD itu, kami di DPD DKI Jaya dan sekitarnya itu terdiri dari 9 komisariat ya. 9 komisariat itu mulai dari Bekasi Timur, Bekasi Barat, Pondok Gede, DKI Jakarta, terus Bogor, Depok, Ciledug, Tangerang, sampai Serang di Banten ya. Jadi DPD DKI Jaya dan sekitarnya itu meliputi wilayah DKI Jabodetabek dan Banten. Nah, seperti itu, Mas. Bang, Pak, kalau misalnya terkait dengan komisariat itu tuh fungsinya seperti apa? Karena kan tadi dibagi wilayahnya seperti itu. Apakah untuk mengawasi atau seperti apa? Ya, salah satu fungsinya supaya menjadi salah satunya koordinator. Ya kan, contoh misalnya kita ada informasi, edukasi, dan literasi kepada masyarakat. Jadi teman-teman itu ada wadahnya menginformasikan kepada salah satunya kepada ketua komisariatnya. Nanti ketua komisariatnya mengkoordinir. Ya kan, contoh misalnya ada literasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perbankan. Ya kan, nanti ketua komisariatnya mengumpulkan informasi dan data dan kemauan dari anggotanya untuk diwujudkan menjadi satu wadah kegiatan. Salah satunya sih itu.
Oke. Nah, Gitu. kalau misalnya kita berbicara soal BPR seperti ini kan ada bank umum juga seperti itu. Ini membedakan secara spesifik antara BPR dan juga bank-bank pada umumnya ini apa sih, Pak Gatot atau mungkin Pak Henry? Ya, mungkin Pak Gatot. Iya, kalau dalam ini OJK ya, bank itu terbagi menjadi 4. Yang pertama bank umum konvensional, yang kedua bank umum syariah, yang ketiga BPR konvensional, yang keempat BPR syariah. Jadi kami Perbarindo itu membawahi BPR yang konvensional dan BPR yang syariah. Nah seperti itu Mas. Oke. Nah, selanjutnya mungkin Ya, bisa ditambahkan. yang pasti kita suku bunganya itu lebih tinggi dibanding bank umum. Contoh misalnya suku bunga deposito. Ya, kita saat ini nanti per 3 bulan itu berganti lagi. Jadi saat ini sampai dengan bulan 5 ya itu masih di 6,75 untuk deposito. Sedangkan untuk pencairan kredit ya itu kita prosesnya lebih cepat Mas. Kita lebih cepat dibanding bank umum. Oke. Nah, jadi mungkin bagi yang belum mengerti dan belum mengetahui, cobalah main-main ke BPR. Kita punya 9 komisariat yang tadi, ya bisa nanti tanya-tanya info aja dulu. Apakah benar informasinya bahwa suku bunga deposito itu kita 6,75 di BPR ya Mas ya. Dan itu dijamin oleh pemerintah. Dalam ini LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Itu sampai dengan 2 miliar per BPR. Jadi kalau misalnya nasabah atau deposan kita punya 4 miliar misalnya gitu kan, tinggal dibagi aja. 2 miliar ke BPR A, 2 miliar lagi ke BPR B. Itu sama-sama tetap dijamin oleh pemerintah. Oke. Nah, gitu ya. Jadi hampir semua hampir sama Mas, ya kan saat ini ya, karena memang OJK salah satunya itu mensyaratkan bahwa BPR itu harus terus memperbaiki diri. Ya, dengan adanya POJK yang baru, kemudian itu nanti dengan peraturan yang baru, ya, kemudian dengan modal inti kita ini nanti sampai dengan Desember 2024 itu harus 6 miliar per BPR. Ya. Jadi 6 miliar per BPR 2024. Kalau Januari 2025 harus semuanya BPR itu harus 6 miliar. Gitu. Pak, kalau misalnya tadi udah sempat disinggung terkait dengan aturan baru ini, sebenarnya nggak baru-baru amat kan dari 2015 kan? Iya. Nah, kalau misalnya berbicara soal modal yang 6 miliar tadi, ini yang aturan yang baru ini akhirnya membuat yang IPKES akhirnya dicabut izinnya oleh OJK kan seperti itu? Itu kan banyak sesuatu hal yang kenapa ditutup, bukan hanya itu. Kalau itu kan berlakunya 2024 Mas. Oke. Jadi IPKES itu bermasalahnya itu salah satunya mungkin di bagian yang menurut OJK itu tidak bisa diperbaiki lagi. Saya rasa nggak etis kalau kita bicara di sini karena itu bukan ranah saya. Ya, tapi yang pasti tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK. Gitu. Jadi tapi dari 182 anggota kita DPD DKI itu hanya 1 Yang dicabut izinnya? saat ini yang dicabut izinnya. Jadi hanya 0, berapa persen dan saya rasa itu tidak mempengaruhi dengan adanya komitmen ke kami ya, karena kebetulan saya juga ketua DPD DKI dan sekjen di sini dan semua pengurus dan semua BPR itu berkomitmen bahwa kami terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat dimanapun kita berada. Jadi kalaupun misalnya ada satu yang informasi yang di wilayah DPD DKI Jakarta, ya itu tidak mempengaruhi, nggak signifikan kalau menurut saya. Karena hanya satu yang gagal, 99%-nya berhasil kan gitu Mas. Oke. Gitu. Pak, kalau misalnya berbicara soal orang yang akan ke BPR mengajukan pinjaman ataupun tadi deposito ya seperti itu. Ini kan dengan mendengar, oh BPR ini banyak yang ditutup seperti itu atau dicabut izinnya. Ini kan jadi masyarakat tuh was-was seperti itu. Sebenarnya mekanismenya kalau misalnya dicabut izinnya, dana masyarakat itu amankah atau seperti apa mekanismenya? Saya duluan nanti ditambahkan oleh Pak Gatot ya. Jadi tadi saya bilang di awal ya kan bahwa pemerintah tetap menjamin dalam hal ini LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, setiap BPR itu di 2 miliar maksimal ya selama memenuhi 3T. Ya, salah satunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian itu tercatat di bank dan tidak menimbulkan kerugian. Kerugian yang mengakibatkan bank itu rugi. Contoh misalnya ada suatu permainan yang membuat akhirnya
bank itu mengalami kerugian. Salah satunya itu, ya biar gampangnya. Jadi selama itu memang tercatat, kemudian suku bunga yang berlaku, itu pasti dipenuhi oleh LPS, diganti oleh LPS selama maksimal 2 miliar. Gitu. Ya mungkin tambahkan Pak Gatot. Berarti masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak? Iya, Ya nggak perlu. Tentu masyarakat tidak perlu khawatir karena dana yang disimpan di BPR, baik itu dalam bentuk tabungan maupun deposito, itu semuanya dijamin sama lembaga penjamin simpanan atau LPS. Itu 100% dijamin, maksimum dikembalikan itu 90 hari kerja. Nah itu maksimum ya, jadi bisa satu hari, bisa 1 minggu, tapi maksimum 90 hari kerja, itu dana nasabah pasti dikembalikan sesuai dengan simpanan yang mereka simpan di BPR. Nah, seperti itu sih Mas. Oke, Pak, kalau misalnya tadi berarti untuk masyarakat sendiri yang nantinya baru akan nih, tadi kan diajak untuk BPR. Ini jadi kalau misalnya ngerasa was-was, takut dirugikan, itu jangan kayak gitu ya berarti? Ya saya rasa nggak perlu ya, selama kita mengenal itu BPR, apa sih itu BPR, selama kita tahu, kita mengenal, kita mengetahui betul bahwa BPR yang ada di wilayah kita, dan kita melayani. Kalau kita sudah merasakan, tentu kita akan bisa menilai. Tapi kalau belum merasakan, kita cuma ngeliat informasi, oh berarti kita langsung paranoid. Gitu. Tapi kalau kita udah tahu, gitu kan, sudah mengenal, sudah merasakan, ya kan, BPR itu seperti apa, kita sudah merasakan, oh ternyata suku bunganya memang lebih tinggi ya dibanding bank umum, cuma prosesnya cepat sekali. Gitu loh. Kalau mungkin di bank lain mungkin bisa lebih dari seminggu atau berapa, di kita ya secepat mungkin bisa ngasih data, secepat mungkin juga kita bisa kasih jawaban. Gitu. Jadi misalnya contoh, misalnya hari ini dia datang, nasabah datang mau ngajuin kredit, kemudian bawa sertifikat atau bawa BKB. Sorenya udah langsung ada jawaban, besoknya bisa langsung cair. Secepat itu? Secepat itu gitu loh. Kemudian kita juga 100% milik anak negeri. Ya, jadi BPR itu Bank Perekonomian Rakyat itu 100% milik anak negeri. Jadi ngapain kita majuin negara lain kalau negara kita sendiri, bangsa Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia di BPR itu malah kita nggak dukung. Saya rasa nggak seperti itu ya. Jadi kalau saya sih milihnya cinta produk Indonesia, salah satunya ke BPR. Gitu. Iya, memang dari awalnya sejarah berdirinya BPR itu menurut faktor 88 ya. Jadi dulu awal mula pendirian BPR itu modal intinya hanya 50 juta dulu sudah bikin BPR. Karena dulu Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan mengisyaratkan bahwa untuk yang masyarakat yang tidak bankable dengan bank umum itu bisa pinjam di BPR gitu. Artinya makanya BPR ini kelas nasabahnya itu UMKM, untuk UMKM yang menengah ke bawah, dan memang bank umum dulu tuh belum bisa masuk ke wilayah situ gitu. Dan tadi keunggulannya sudah dijelaskan sama Pak Henry Palti bahwa suku bunga simpanan di kita, deposito maupun tabungan, yaitu sangat besar. Sekarang yang dijamin LPS itu 6,75 ya persen per tahun. Sedangkan bank umum saat ini yang dijamin LPS hanya 4,25. Jadi beda 2,5%. Jadi Mas Sam nih kalau nyimpen di BPR dengan misalnya 1 miliar, bunganya dapat 6,75. Tapi kalau di bank umum hanya dapat maksimum 4,25. Jadi lumayan, selisihnya lumayan besar. Dan itu dijamin sama LPS. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Dan untuk proses kredit juga kita jamin di BPR ya bisa lebih cepat prosesnya. Karena tidak seperti di bank umum ya, di BPR karena segmennya UMKM, jadi kita prosesnya juga cepat untuk proses pengajuan kreditnya. Seperti itu Mas. Oke. Pak Henry dan juga Pak Gatot, kalau misalnya ini informasi yang beredar yang sering banget masyarakat cari kan, misalnya kalau misalnya nggak tahu BPR gitu ya Pak, BPR itu tuh langsung munculnya yang ditutup sama OJK tuh Pak. Iya. Ketakutan duluan kayak, Iya. pinjam atau mau naruh modal gitu kan, jadi kayak nggak jadi deh gitu loh, karena udah melihat 2024 aja, mohon dikoreksi kalau saya salah, ini ada 4 ditambah yang yang di Aceh terakhir itu di 8 hari lalu, kalau kurang lebih 8 hari lalu, ini membuat akhirnya masyarakat tuh cemas atau khawatir seperti itu Pak. Bagaimana ini, apakah ada sosialisasi ke masyarakat ke depannya atau seperti apa? Ya, thank you Mas Sam. Jadi ini salah satu bentuk juga informasi kepada masyarakat.
ya sampai saat pengambilan gambar ini sudah 7 BPR dari 1.440-an seluruh Indonesia. Jadi cuma berapa persen? Kalau menurut saya apa yang dikhawatirkan, selama kita mengenal apa BPR yang kita tempatkan dananya, kita nggak perlu khawatir, ya kan? Contoh misalnya kalau kita yakin dan percaya bahwa kita sudah merasakan pelayanan BPR di tempat kita yang mempercayakan memilih dana, kemudian itu dia rutin dananya diberikan bunganya kepada kami, kepada nasabah, ya apa yang perlu kita khawatirkan? Saya rasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan, kecuali kalau misalnya seperti tadi, misalnya Mas Sam itu nggak kenal BPR, dapat informasi, wah BPR ini begini, langsung pukul rata semua BPR. Nah itu dia, Indonesia sering Iya, berarti Bapak belum pernah ngerasakan menjadi nikmatnya jadi nasabah BPR gitu. Kalau jadi nikmatnya nasabah BPR Pak, pertama, kalau Bapak punya uang deposan misalnya gitu ya, deposan berapapun jumlahnya 100 juta, Bapak tuh dilayani kayak raja Pak. Kalau 100 juta misalnya gitu ya. Tapi kalau 100 juta di bank umum, ya mungkin Bapak ya kayak nasabah biasa aja Pak. Gitu. Nggak ada yang spesial, apalagi bukan punya 2 miliar. Ya? Bukan prioritas. Kalau Bapak udah 100 juta, ibaratnya datang menjadi nasabah, kemudian Bapak itu datang, itu pasti dilayaninya berbeda dengan bank umum. Coba aja. Itu pertama, ya kan? Nah, kedua, prosesnya itu cepat. Ya, proses cepat kalau Bapak misalnya mau ngajuin bisa juga ngajuinnya itu misalnya dari deposito, jaminan deposito bisa gitu. Jadi ada juga BPR yang deposito bisa juga dijadikan jaminan. Banyak Mas variasi BPR. Tapi memang ini salah satu wujud kami dari DPD DKI itu mau meyakinkan kepada masyarakat khususnya bahwa BPR itu fine-fine aja gitu loh. Ya kan? Jadi memang perlunya literasi dan edukasi, pengetahuan, penambahan pengetahuan kepada masyarakat sekitar bahwa BPR itu adalah industri keuangan yang memang di backup penuh oleh OJK dan pemerintah. Ya, salah satunya dengan penambahan modal inti. Jadi tata kelola juga. Jadi OJK itu sejalan dengan kami, ya, dengan BPR bahwa kita akan terus mereformasi bahwa BPR itu harus jauh lebih unggul dibandingkan masa lalunya. Ada tambahan mungkin Pak Gatot? Iya, menyikapi tadi masalah penutupan BPR ya. Sebagai informasi, BPR di seluruh Indonesia itu ada 1.446 dan yang ditutup memang di 2024 ini ada 7 seperti yang tadi Pak Henry jelaskan. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir karena dari 7 BPR yang ditutup, semua dananya itu di backup sama LPS dikembalikan dana masyarakat. Jadi tetap aman dananya, masyarakat tidak perlu khawatir. Untuk kedepannya memang seperti yang sudah kami lakukan di Perbarindo, khususnya di DPD DKI Jaya dan sekitarnya, kita selalu melakukan literasi dan edukasi keuangan ke masyarakat. Karena itu tadi yang penting ya. Iya, literasi dan edukasi keuangan nih. Karena memang ya kalau belum tahu seperti tadi kata Pak Henry, kalau belum tahu BPR itu apa, orang juga takut ya untuk menempatkan dananya. Tapi kalau selalu kita literasi dan edukasi keuangan, ya masyarakat insya Allah akan terus mempercayakan dananya ke BPR. Mungkin seperti itu Mas Sam. Oke, mungkin Pak Henry, Pak Gatot terakhir kalau misalnya berbicara soal BPR itu sendiri, ada tips atau mungkin pesan yang disampaikan untuk masyarakat untuk misalnya menabung ataupun menyimpan deposito seperti itu? Ya, baik, thank you. Yang kepada masyarakat ya, jadi kenalilah BPR yang ada di wilayahnya. Karena ini potensial loss-nya besar sekali, kayak tadi dibilang oleh Pak Sekjen Pak Gatot, bahwa perbedaan suku bunga deposito antara bank umum dengan BPR itu sangat jauh berbeda. Ya, jadi kalau 1 tahun saja kita sudah lewatkan BPR, suku bunga yang di BPR, 2 tahun sudah loss berapa. Itu pertama. Yang kedua, itu dalam hal sekarang ini kan lagi puasa ya, bulan puasa, nanti pasti ada kebutuhan akan uang baru. Penukaran uang baru bisa melakukan di BPR gitu loh. Jadi di BPR itu masyarakat juga bisa ke BPR minta uang baru, bisa melakukan ke BPR. Jadi bukan hanya di bank umum. Dan kita juga bisa nggak hanya cuman pinjaman kecil juga ada ke BPR. Jadi BPR itu benar-benar UMKM, masyarakat dari masyarakat bawah sampai masyarakat
tingkat atas juga ada. Oke. Gitu. Jadi Mungkin tambahkan? Cukup. Cukup. Sudah ada cukup. Nah, oke, Cukup. Oke. Jadi intinya adalah bahwa BPR ini kalau misalnya dari Pak Henry dan juga Pak Gatot, jangan khawatir untuk masyarakat menaruh dananya ke BPR karena ini dijamin oleh pemerintah 100%. Dan kalau misalnya emang ada yang dicabut oleh OJK, izinnya ini akan langsung dikembalikan dananya oleh LPS seperti itu Iya. ya, Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak Henry. Thank you Terima kasih, Mas. Pak Gatot Sama-sama. telah Ya, bergabung thank you, sama thank Bincang you. Terima kasih atas Spesial. waktunya. Terima kasih pemirsa Anda sudah menyaksikan Bincang Spesial Sinpo TV kali ini. Saya Syem Hakung, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.